إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah, selalu memberikan kasih sayang dan kebaikannya tanpa memilah-milih siapapun orang. Segala nikmat begitu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat itu tak mampu kita mengukur dan tak mampu kita menghitungnya. Allah tidak minta lebih dan Allah tidak minta banyak. Yang Allah minta adalah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita pandai-pandai bersyukur. Dengan nikmat yang Allah berikan itu membuat kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dengan mengimplementasi, yaitu berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, yang akhlaknya sungguh luar biasa. Maka sebagai orang-orang yang mengakui bahwa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita berusaha sekuat mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa bahwa Jumat pekan ini dan kali ini adalah salah satu salat Jumat terakhir di tahun 2025. Itu tahun baru 2026 sudah diambang mata kita. Lalu apa yang kita lakukan? Lalu apa tugas kita sebagai manusia? Apakah dengan cara kita menyambut tahun baru itu dengan berpesta pora,
Bereuforia, bersenang-senang, atau seperti apa? Kita sebagai orang-orang beriman, kita punya patokan, kita punya landasan, kita punya keimanan. Maka segala bentuk kesenangan duniawi yang kita kerjakan harus kita gunakan dengan akal yang sehat, harus kita laksanakan dengan hati yang bersih, perlu dengan pertimbangan yang beralias. Orang beriman tidak semestinya melakukan kesenangan dunia itu bukan hanya atas dasar nafsu belaka. Maka di khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, tidak ada tindakan dan perbuatan yang lain yang harus kita lakukan selain kita mengintrospeksi diri kita, selain kita memuhasabah diri kita, selain kita membaca, menelaah dan memilah sejauh mana diri kita ini berbuat baik. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisabnya. Maka kita bersyukur di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan benar. Mungkin ada dua penyebabnya jemaah sekalian. Mungkin di antaranya karena dosa kita begitu banyak, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepadanya. Begitu pun sebaliknya, mungkin amal ibadah kita, pahala kita masih sedikit, maka Allah memberikan kesempatan kita umur yang panjang di akhir tahun ini untuk terus berbuat amal kebaikan lebih banyak lagi. Maka sebagai orang-orang yang beriman, yang cerdas akal sehat, maka pintar-pintarlah, bijaksanalah menilai, mengoreksi, memuhasabah diri kita sendiri. Jangan pintar-pintar menilai orang lain, jangan pintar-pintar mengklaim, memvonis orang lain, tetapi lemah dan bodoh menilai diri sendiri. Maka inilah kesempatan yang terbaik untuk kita mengintrospeksi diri kita. Siapa tahu amal ibadah kita masih sedikit, siapa tahu dosa kita begitu banyak, maka segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sendiri yang mengintrospeksi diri kita, kita mengoreksi diri kita sejauh mana amal ibadah kita dan sejauh mana kemaksiatan kita, maka masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan, segera melakukan perubahan itu dan perbaikan itu secara totalitas. Tetapi ketika Allah yang menilai, Allah yang menghisab, Allah yang menghitung, tidak ada lagi kata perbaikan dan perubahan. Yang ada hanyalah kata penghisaban. Kalau sudah ada kata penghisaban, kehidupan fase-fase selanjutnya adalah antara dua pilihannya, neraka atau surga. Jemaah sekalian, maka dari itu, inilah kesempatan yang baik, yang mulia, yang harus kita renungkan di dalam diri kita. Begitu banyak sanak saudara keluarga kerabat kita yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat seindah nikmat yang kita rasakan pada saat ini. Di antaranya saudara-saudara kita seiman, sebangsa, setanah air yang ada di negeri Aceh, Sumatera, dan begitu banyak negeri-negeri lain yang saat ini tertimpa musibah atau bencana yang maha dahsyat. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang beriman, yang punya
rahmat, disifati peduli kepada sesama. Orang-orang beriman itu, orang Islam itu beriman tubuh jamaah sekalian. Apabila salah satu anggota tubuh tersakiti, menderita sakit dan lain sebagainya, maka tubuh yang lainnya pun ikut tersakiti, ikut berduka, ikut sedih dan lain sebagainya jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang khatib bacakan di mukadimah tadi dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Allah menegaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat kelak jamaah sekalian. Dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka tugas pertama kita yang harus kita introspeksi adalah niat kita jamaah sekalian. Kita hidup di muka bumi ini, apa tujuan dan niat kita? Mungkin mohon maaf di antara kita punya niat bahwa dunia ini adalah hanya untuk bersenang-senang, berpesta pora dan bereuforia dan lain sebagainya. Dunia ini adalah tempat memetik, dunia ini adalah tempat menikmati kebahagiaan. Jangan sampai mempunyai pikiran dan akal seperti itu jamaah sekalian. Dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah setetes air yang ada di lautan. Dunia ini adalah tempat menanam, bukan boleh. Maka tugas kita sebagai manusia, tanamlah semua kebaikan sebanyak mungkin dan petiklah nanti di akhirat kelak jamaah sekalian. Bukankah Allah memerintahkan kita? Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Begitu banyak kalau bencana yang terjadi di muka bumi ini, sebagai peringatan dan warning kepada kita bahwa dunia itu adalah sementara. Coba kita lihat saudaraku, begitu banyak bangunan-bangunan megah mewah yang ada di Aceh, Sumatera dan lain sebagainya ini. Berjuta-juta, berpuluh-puluhan tahun kita bangun dengan jerih payah hasil keringat, potong banting tulang pas keringat dan lain sebagainya. Kita bangun rumah impian mewah, bangunan yang megah itu. Tetapi coba kita lihat, dalam hitungan detik Allah hancurkan bangunan itu. Tidak sampai 1 menit jamaah sekalian. Dalam hitungan detik Allah meluntahkan semuanya. Artinya apa? Kita ini bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita membutuhkan Allah, raja di atas raja. Maka dari itu, hiduplah dari dunia ini sewajarnya saja. Jangan kau berendam dunia ini di atas hatimu, di atas pikiran. Tapi genggamlah dunia ini di ujung telapak tanganmu agar mudah kita lepaskan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Maha Kuasa dan Maha Dahsyatnya Allah. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali kita perbaiki niat kita, tujuan kita, orientasi kita, planning kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau hanya untuk bersenang-senang jamaah sekalian. Kalau tidak ada kata kebermanfaatan untuk kita semua ini saling membutuhkan, saling melengkapi. Maka dari itu, apapun kelebihan dan kekurangan kita, maka bantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan itu hanya ada beberapa motif yang Allah berikan ujian dan cobaan itu jamaah sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf
wal-ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu seperti apa jemaah sekalian? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberikan ujian dan cobaan itu, mereka mengatakan bahwa kami ini milik Allah, harta ini milik Allah, jabatan milik Allah, kedudukan milik Allah, anak, istri, saudara milik Allah, dan kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau mengambilnya? Itulah keimanan yang totalitas. Itulah keimanan yang tinggi jemaah sekalian. Tauhid yang maha tinggi, menyerahkan semua kehidupan dunia ini untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengaku kita sebagai orang yang beriman. Jangan pernah bangga atas amal ibadah. Jangan pernah bangga atas sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya. Sebelum Allah uji sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Aceh, Sumatera, dan sebagainya, mungkin saat ini mereka sedang kekurangan harta dan lain sebagainya, jemaah sekalian. Tetapi iman mereka, tauhid mereka, keyakinan mereka bahkan lebih tinggi dari kita. Maka itu yang perlu kita koreksi dan kita baca, jemaah sekalian. Kita hari ini mungkin kenyang masalah harta, dunia, popularitas dan lain sebagainya. Tetapi kita lapar, kita harus akan ketauhidan dan keimanan. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwa Allah memberikan ujian itu apabila cobaan yang Allah berikan itu kepada orang beriman, maka Allah ingin angkatkan derajatnya. Allah ingin tahu kualitasnya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah benar-benar beriman atau cuma manis dari saja, mas tadi. Yang kedua, Allah berikan ujian itu peringatan atau tarbiyah kepada orang-orang yang mungkin ibadahnya bagus, tetapi mungkin lalai, mungkin masih bersenang-senang, mungkin masih berfoya-foya di dalam kemaksiatan. Maka itu peringatan warning kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kembali. Kalau mau beribadah secara keseluruhan setangkap, kemudian mungkin musibah itu azab, hukuman. Kalau sudah ada kata-kata azab dan hukuman, jemaah sekalian, siapa yang mampu mendapatkan hukuman itu? Kalau hanya orang-orang yang munafik, hanya orang-orang yang musyrik, hanya orang-orang yang ahli maksiat, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini azab yang sangat nyata yang Allah berikan kepada kita. Karena itu jemaah sekalian, mari kita introspeksi diri kita perbaiki diri kita perbaikinya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara keseluruhan, jemaah sekalian. Karena di akhir tahun ini mari kita buka lembaran baru, kita tutup semua dan kita hapus semua tingkat-tingkat kemaksiatan yang mampu meludahi hidup kita, jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul